Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menghemat data di Android berupa data penyimpanan juga data internet agar kita tidak terlalu boros menggunakan data di handphone Android terbaru sekarang pun yang memorinya besar-besar. Tetap saja kalau pemakaiannya tidak dibatasi akan penuh juga dengan file-file yang mestinya kita tidak butuhkan, karena aplikasi WhatsApp itu datanya harus di-download dulu, dibuka dan nanti kesimpan di memori yang paling besar memakan data, khususnya data penyimpanan adalah aplikasi WhatsApp. Tidak seperti aplikasi medsos yang lain, misalnya Facebook, YouTube, ataupun IG, Instagram. Begitu selesai kita memakai aplikasi tersebut, ditutup, langsung datanya langsung hilang. Jadi nggak kesimpan, cuma tersimpan disknya saja atau bekas-bekas searchingnya itu tadi masih tersimpan di memori, di RAM, Random Access Memory. Di situ adalah fungsinya untuk tempat penyimpanan sementara. Misalnya kita buka YouTube, kita pernah buka YouTube misalnya sudah seminggu atau sebulan yang lalu, kita sudah searching apa saja di YouTube. Nanti kita ketika kita buka YouTube lagi dan kita searching dengan nama file yang sama, dia masih tersimpan. Atau Facebook misalnya, begitu dibuka langsung dia sudah tidak loading, artinya sudah tersimpan. Itu karena disimpan di RAM, Random Access Memory. Dalam hal ini saya memakai ini, ada memori internal dan memori eksternal. Jadi memori internal 4 GB itu sudah sangat luasa. Dan yang bawahnya adalah kartu SD. Kartu SD adalah sama dengan penyimpanan yang di atasnya, cuma dia sifatnya eksternal, nanti bisa dilepas, diganti lagi, atau kalau rusak diganti atau penuh diambil, diganti yang baru. Dan saat ini memori internal saya adalah 4,17 GB, itu sudah sangat luas. Itu karena saya tahan beberapa aplikasi yang menyebabkan HP penuh memorinya dan menghabiskan data adalah WhatsApp saat ini. Misalnya kita buka video atau buka gambar, itu pasti nanti dia akan tersimpan di memori. Makanya semakin kita sering buka video, meskipun videonya sama tapi kiriman dari beda grup, nanti akan tersimpan lagi di banyak tempat. Itu ya penyebabnya memori jadi penuh. Ini adalah saya mau menjelaskan bagaimana kita mengurangi dan kita batasi WhatsApp agar tidak cepat penuh. Ini kita buka WhatsApp, dan untuk membatasi agar WhatsApp kita tidak cepat penuh, klik titik 3 di kanan atas dan kita klik setelan bawah sendiri, setelan. Terus ini kita klik yang atas sendiri saat menggunakan data, kita klik ya. Jadi ini maksudnya ini adalah nanti ketika ada orang ngirim foto, dia langsung nampak di layar WhatsApp. Jadi kita begitu buka WhatsApp, kita dikirim foto langsung nampak, langsung muncul, artinya langsung ke download, langsung kesimpan di memori. Begitu juga audio maksudnya adalah semacam voice note atau apa yang ya, audio dan video dan dokumen. Ini kalau diklik semua gini, nanti ketika ada orang ngirim foto, video, audio, dokumen, langsung terdownload, langsung terbuka, dan itu langsung kesimpan di memori. Dengan demikian, untuk mendownload itu juga perlu data. Otomatis nanti itu adalah memerlukan data. Kalau kita pakai data internet yang seluler, yang bukan pakai wifi, tentunya akan terasa nanti akan lebih banyak memori, yang lebih banyak data yang kita pakai.
karena otomatis terdownload dan akan memenuhi internal memori ataupun dimanapun kita mau menyimpannya, maupun di eksternal maupun di internal. Hal ini supaya memori kita tidak cepat penuh, ini kita tutup semua nih, kita hilangi semua. Kalau tadinya foto aja gini yang nyala, kita sentuh lagi centang itu, kita sentuh lagi nanti akan hilang. Nah, dengan demikian saat kita ini judulnya saat menggunakan data seluler. Jadi kita saat menggunakan data seluler nanti ada foto, ada audio, ada video, dokumen tidak langsung terdownload. Nunggu kita sentuh, kalau nanti kita klik baru video itu atau data itu muncul. Ini kita oke. Demikian juga yang bawahnya saat terhubung dengan WiFi. Seperti tadi itu, cuman bedanya kalau di sini adalah ketika kita menggunakan WiFi. Dan ini punya saya kosongi semua. Dan saat roaming sudah di luar daerah, zaman sekarang sudah tidak terasa roaming ya, ini kita kosongan semua juga. Udah ya, ini kita setting seperti itu. Nanti setelah itu kita yang atas sendiri, kelola penyimpanan yang atas sendiri, yang folder ini kita sentuh. Di sini nampak di deretan paling atas ini, di bawahnya bar kuning itu ada tinjau dan hapus sistem lebih besar dari 5 MB. Jadi di atas ini deretan file-file besar, gabungan dari semua file yang ada di grup-grup maupun yang ada di jabri-jabrian. Dia akan berada di sini file-file besar yang melebihi dari 5 MB. Ini kita sentuh salah satu ataupun tulisannya yang lebih besar dari 5 MB itu kita sentuh. Nah, di sini sudah nampak ya. Ini file-file besar. Kalau ini punya saya sudah sering saya bersihkan. Tinggal sedikit ini. Kalau punya Anda belum pernah dibersihkan, pasti ini akan penuh. Ini sampai bawah ini banyak. Dan ini ada file-file double. Ini filenya sama ya, sama persis. Nah, makanya ini kita, kalau kita tidak membutuhkan file itu, kita hapus semua. Ataupun kalau kita masih butuh, kita simpan satu. Dan kalau kita mau hapus semuanya, kita tidak ada yang butuh atau kita tidak ada yang kita pengen simpan, kita tinggal centang atau sentuh, pilih semua di atas kanan atas, pilih semua. Nah, kayak gini akan terpilih semua. Tinggal kita tekan logo tong sampah yang ada di samping gambar bintang, di atasnya pilih semua tadi. Atau masih kita mau menyisakan sebagian, kita sentuh aja sebagian yang ingin kita simpan itu. Misalnya ini atas ini, dan ini bendera, dan ini. Untuk bendera kita hapus saja ini. 1, 2, 3, 4, 5 file. Nah, ini kita sentuh gambar logo tong sampah yang ada di kanan atas dekatnya gambar bintang, kita sentuh. Oke. Nah, di sini ada kata-kata hapus semua salinan. Artinya kalau ini kita centang, kalau kita klik kayak gini, nanti dia file-file yang serupa yang ada di grup-grup lain. Karena file itu kadang-kadang dikirim di grup sana, grup sini, di mana-mana dikirim berkali-kali. Jadi akan ada banyak file kopi-kopian. Makanya kalau kita centang nanti akan terhapus semua kopian yang ada di grup-grup lain tadi. Nah, ini kita centang. Atau kalau kita ragu tidak pengen semua terhapus, kita lepaskan lagi. Nah, ini saya mau centang saja karena saya mau hapus saja. Hapus. Oke, ini sudah terhapus ya, tinggal berapa file ini tinggal. Sekarang kita lanjutkan ke masing-masing grup. Ini setiap grup ini pasti penuh, tapi punya saya karena sudah saya batasi tadi, file-file tidak mudah terdownload, dia sudah kosong. Yang terasa masih ada adalah di grup pengajian ini masih belum saya hapus ini. Nah, ini file-file kayak gini. Ini banyak file-file yang kita tidak butuhkan dan
file kayak gini, misalnya apa ini, tahajud ini udah berapa kali di share ini, berkali-kali kayak gini, ini berkali-kali ini, seperti ini juga, ini berkali-kali file di share. Mau saya hapus semua, mau saya klik pilih semua kanan atas, pilih semua, dan akan saya hapus semua salinan ya, itu saya hapus. Nah, filenya udah kosong. Sekarang kita tes, kita masuk ke ini tadi, tinggal kita lanjutkan saja. Ini file udah tadi 2,4, sekarang tinggal 2,2 GB ini kalau lah penyimpanan. Coba kita masuk ke di sini ya, pengajian Kamis ya. Nah, ini filenya masih seperti ini, buram kayak gini, berarti setiap file yang terkirim masih buram kayak gini. Jadi kalau kita mau tahu isinya, kita harus klik dulu ini. Oke. Kalau mau tahu, karena itu belum saya klik karena saya nggak membutuhkan itu. Misalnya bawah sendiri ya, tak klik ya, baru ini filenya bisa muncul, bisa kita baca kayak gini. Dan ini di penyimpanan tadi pasti ada ini ya, udah ya. Buktinya ini kalau tadi belum kita klik, belum. Dan sekarang kita lihat di media penyimpanan, media grup, filenya kosong, cuma ada satu ini aja, ini barusan saya klik tadi itu. Oke, saya hapus lagi biar nggak menemani memori saya. Nah, seperti itu hemat data maupun penyimpanan. Kalau data itu otomatis terhemat karena kita nggak mendownload. Nanti silakan dicoba di grup-grup yang sekiranya banyak canda-candaan, pasti di situ ada banyak video-video yang nggak penting maupun gambar-gambar tidak penting. Saya kira demikian dulu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.